Lalu sholatnya bagaimana Ustaz? Sholatnya itu sunnah, dan sunnahnya bukan sunnah biasa, sunnah muakkadah, sunnah yang sangat kuat kesunahannya. Kenapa? Karena limuwadhabatihi sallallahu alaihi wasallam alaiha, karena Nabi selalu mengerjakan sholat Id. Nabi nggak pernah ninggalin. Kalau level Nabi aja nggak ninggalin, masa lu ninggalin gitu? Walaupun sunnah, ya. Jadi jangan sampai nggak sholat walaupun ketinggalan. Misalnya dia saking semangatnya takbiran malam-malam begadang, ya. Habis subuh, ya, pulang dia ke rumah, mau mandi ngantri, ngantri lagi. Orang mandi cuma satu di rumah, yang mandi dia, istrinya, anaknya 6, pembantunya 2. Banyak amat orang kaya, mandi satu, ya. Nunggu ketiduran, bangun-bangun jam 8. Bininya gak bangunin lagi, ya, atau dibangunin susah, kan ada orang tidur kebo gitu, ya, biar kata ditendang bangun-bangun juga, ya. Bangun gak bangun juga, ya. Udah tinggal aja bininya, bangun-bangun orang udah pada pulang dari masjid, ya udah habis nih, gimana nih? Sebelum sholat Id tetap sholat sunnah, sholat di rumah sendirian Ustaz? Iya sendirian gak apa-apa, ya, daripada nggak sholat, ya, karena hukumnya sunnah muakkadah, ya. Bahkan dikatakan wa yukrahu, ya, bahkan di mazhab lain, mazhab Imam Abu Hanifah, hukum sholat Id ini fardu ainin inda Abi Hanifah. Mazhab Imam Hanafi, sholat Id hukumnya fardu ain, setiap orang wajib. Kalau nggak sholat dosa. Ini mazhab Imam Abu Hanifah. Wa kifayah inda Ahmad, menurut mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, ini hukumnya fardu kifayah. Kalau satu kampung nggak ada yang sholat Id, sekampung dosa semua. Nah, ini bedanya. Mazhab kita sunnah muakkadah. Nah, karena ada perbedaan pendapat masalah ini, maka sebaiknya jangan pernah tinggalkan sholat Id. Jelas ya? Itu. Jadi sunnah tetap, mau jamaah yang afdal berjamaah, sunnahnya berjamaah, tapi kalau nggak ketinggalan boleh dikerjakan sendirian, ya. Baik, kemudian wa yukrahu ta'addudul jamaah fiha bila hajah, makruh mengadakan sholat Id lebih dari sekali tanpa ada hajat. Artinya dalam satu kampung, ya, misalnya nih kampung Kebon Besar, yang dekat sini Wahyu, Abu Serin, gitu ya, Poncol. Nah, ini sunnah ngumpul di satu tempat, ya, kalau muat. Kalau nggak muat, ya boleh bikin lebih dari satu, ya. Cuma kalau muat, sebagian satu tempat aja ngumpul semua. Kenapa? Supaya kelihatan syiarnya. Kalau mencar-mencar dikit-dikit jadi dikit kecil, kurang mantap gitu. Cuma kalau rame sampai jalanan, wah asik gitu ngeliatnya. Yuk kayaknya semarak sholat Idnya. Itu sunnah begitu. Ya, kalau memang tempatnya muat, sebaiknya jamaahnya satu tempat saja. Kalau misalnya nggak muat, baru memang diperbolehkan. Ya, seandainya pun lebih muat tapi bikin lebih dari satu, hukumnya ya sah juga, tapi makruh seperti itu. Jelas kira-kira? Ya. Baik, kemudian kapan Ustaz waktu sholat Id? Wa waktuha inda tulu'i syamsi. Waktu sholat Id itu dimulai dari terbitnya matahari. Kalau kita sebut dengan waktu syuruk atau isyraq. Yang saya suka katakan, ya, menyampaikan satu hadis bahwasanya Rasulullah pernah banget bersabda, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, lalu dia tetap duduk di tempat sholatnya dan dia berzikir pada Allah sampai terbitnya matahari, lalu dia sholat 2 rakaat, maka bagi dia pahala haji dan umrah yang sempurna, yang sempurna, yang sempurna. Mengapa kok saya di akhir Ramadan ini tetap mengadakan pengajian, ya, walaupun sebenarnya di luar jadwal dari pengurus ini, ya. Saya sebenarnya memotivasi diri saya sendiri, ya, biar habis subuh jangan tidur. Kan kalau ada pengajian masa saya tidur? Nggak mungkin saya tidur, ya. Ditungguin jamaah mengaji misalnya. Tujuannya apa? Supaya kita sampai sholat isyraq, ya, baru pulang, biar dapat pahala haji dan umrah, ya. Itu di hari biasa. Bagaimana kalau di bulan Ramadan, yang kata Rasulullah pahalanya dilipat gandakan. Nah, ini yang kita harapkan, ya. Nah, kalau sudah isyraq, masuk waktu sholat Id, ya. Sampai kapan habisnya Ustaz? Sampai ila zawal, sampai matahari keluar dari tengah-tengah langit atau masuk waktu zuhur. Ini waktu sholat Id. Jadi seandainya kita sepakat, Ustaz, ini orang kayak kalau sholat Id jam 7 masih pada repot Ustaz, ya, lagi pada nyiapin masakan. Gimana kalau kampung kita sholat Id jam 9? Boleh. Diumumin antar jamaah istiqomah, ya, ini tahun ini kita karena masih pada repot,
ya, maka kita sholat idnya jam 9 ngumpul di masjid. Nah, boleh juga. Yang penting sebelum zuhur. Jelas kira-kira? Ya, enggak harus awal, enggak. Ya, pagi-pagi buat enggak harus. Tapi boleh sampai sebelum zuhur. Tapi sunnahnya katanya wa yusannu ta'khiruha ila irtifa'. Sunnah mengerjakan sholat id diakhirkan sampai matahari terangkat qadra rumhin, seukuran 1 tombak. 1 tombak itu kurang lebih 20 menit. Jadi kalau isyraq jam 6 misalnya, maka jam 6.20 itu jangan langsung habis jam 6 gitu ya. Afdalnya itu diakhirkan sedikit ya, seukuran 1 tombak atau sekitar 15 sampai 20 menit. Baik. Ini sunnahnya diakhirkan memulai sholat id seukuran matahari terangkat 1 tombak sekitar 20 menit setelah syuruk atau isyraq ya. Kemudian wa fi'luha fil masjid, dan sunnah mengerjakannya yang afdal itu di dalam masjid, bukan di lapangan. Yang sunnah nih. Kenapa? Karena masjid itu punya kemuliaan tersendiri ya. Ya ada hukum sunnah i'tikafnya gitu ya. Ada hukum memakmurkan masjid. Jadi lebih afdal di masjid. Kecuali katanya ya, illa idza dhaqal masjid 'anin nas, kecuali kalau masjidnya enggak muat nampung orang. Nah, ini boleh dikerjakan di lapangan. Gitu ya. Di sini kalau lapangan di mana lapangan? Nah, habis sudah nggak ada lapangan ya, lapangan ya badminton masih gedean masjid ini. Ya kayak lebih afdal kalau di sini ya, lebih afdal di masjid dah. Ya kalau masjid udah nggak muat, ya baru cari tempat yang lebih luas. Gitu. Kalau di sini kan bisa dimanfaatin di halaman parkiran bisa tuh. Ya. Taib, kemudian wa yusannu ihya'u lailatiha bil ibadah, disunnahkan menghidupkan malam hari Id itu dengan ibadah ya. Jadi malam takbiran sunnahnya ibadah, Pak. Jangan sibuk muter-muter keliling ya. Ini anak-anak udah keliling, mending keliling takbiran, kagak keliling doang ya, keliling kayak motor. Yang lebih parahnya lagi keliling bawa cewek lagi. Lu mau takbiran boncengan sama cewek. Kemarin udah puasa bener-bener, terawihnya bener. Malam pertama Syawal maksiat lagi. Jangan gitu mas, sayang. Ini yang sedang kita suka salah nih. Kan Ramadan kita minta ampunan sama Allah nih. Mudah-mudahan 10 pertama dapat rahmat, 10 kedua dapat maghfirah, 10 ketiga dapat idqun minan nar. Udah bersih, udah cakep banget nih. Hari pertama mulai dosa lagi. Dosa gimana Ustaz? Coba ntar lihat dah. Dosa yang paling banyak terjadi umumnya ketika hari raya adalah apa? Bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dengan alasan salaman karena lagi lebaran. Nah, benar apa enggak kira-kira? Sama siapa aja salaman? Tetangganya salaman. Niatnya sih baik, mau salaman minta maaf gitu ya. Tapi gara-gara salaman jadi dosa lagi. Jadi nggak boleh kalau bukan mahram salaman. Kan bisa salaman gaya orang Sunda, nggak pakai nyentuh. Apa ya, maaf ya Mbak, maaf ya Mas gitu. Bisa. Cuma karena emang pengen megang aja. Apalagi yang cakep masih muda, pegangan salaman. Kita milih-milih juga lagi. Yang tua begini, pas yang muda mau salaman kasih. Ente bisa banget ente nih. Ya, ini salah nih. Dan kita kadang orang tua maaf ya, kadang kurang mengerti, kita sendiri kurang mengerti mana mahram mana bukan. Akhirnya apa? Nyuruh anak kita suruh salaman siapa aja. Ini salaman tuh, salaman. Padahal anak kita udah balik, sudah balik, disuruh salaman. Ya, jadi susah nih. Nah, kan saya pernah bahas tuh siapa saja mahram kita. Itu biar tahu. Jadi ketika mau lagi lebaran, hatta acara keluarga, kumpul keluarga besar. Nanti di sini keluarga besar Baji Mukhtar kumpul nih. Ya, hari berapa sih? Ketiga ya? Katanya hari ketiga kumpul, nggak tahu. Langsung hari pertama kumpul keluarga besar. Apa di warung abnormal ya, apa di mana kumpul itu serada ya. Itu kadang karena dipikir semua keluarga besar saudara aja udah salaman semua. Kadang cupika-cupiki. Ya bercanda-bercanda lu, maafin gua ya lu ya, cubit-cubit lu. Ya dosa lagi. Ini maaf nih ya. Yang pertama kita perlu perhatikan di malam takbiran ini hidupkan malamnya dengan ibadah. Jadi paling afdal apa ibadahnya? Paling afdal baca takbir. Ya. Kalau misalnya capek takbiran, ya sholat.
atau baca Quran, atau baca zikir, tapi tetap yang paling afdal memperbanyak takbir. Karena kenapa? Kata Rasulullah dalam satu hadis, man ahya lailatayil id ahyallahu qalbahu yauma tamutul qulub. Barang siapa yang menghidupkan 2 malam hari raya Id, Idul Fitri, Idul Adha, maka Allah akan hidupkan hatinya di hari ketika hati orang-orang lain sudah mati. Hati orang udah mati, udah nggak bisa dengar nasihat, udah nggak bisa, yang nggak mau dengar hukum Allah, hati kita masih hidup. Nah, kenapa? Karena malam Id kita menghidupkan malam itu dengan ibadah. Jadi siapin malam tuh, ya, takbiran. Kalau zaman kita dulu, kita kecil, saya kecil tuh takbiran di masjid dulu masih langgar. Boleh nggak Pak sholat dilanggar? Jamaah, boleh nggak sholat dilanggar? Boleh. Sholat dilanggar boleh. Masya Allah, hebat juga jamaah sini. Sholat dilanggar, ya. Maksudnya langgar musola, ya. Dulu kita takbiran tuh di musola tuh dilanggar. Dari kecil tuh, ya. Seneng banget kalau megang mic ganti-gantian, gak ngantri megang mic. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, asik. Lagi takbiran, ada yang bawain ketupat sama opor, ada yang bawain pesor sama semur sama gulai. Wah, asik banget. Udah yang atur lagi takbiran, kita makan tergantian. Asik, ya. Tidur di musola, tidur di masjid. Pengen subuh dibangunin, sholat. Pulang ke rumah mandi, berangkat lagi. Gitu zaman dulu. Ya, giliran semangat anak-anak dulu tuh. Kalau sekarang kagak, kaset yang nyala. CD. Allahu Akbar, sampai ada musik-musiknya, ya. Ini orangnya mana? Orangnya tidur. Yang penting kaset nyala, Ustaz. Ya. CD udah nyala, ya. Pencet menu auto rewind, ulang sendiri sampai subuh tuh, ya. Orangnya kagak ada. Ini salah nih kita nih, ya. Teknologi emang ngebantu, cuma bukan untuk dimanfaatin begitu. Kita disuruh bangun, hidupin malamnya takbir, malah CD. Ntar yang masuk surga CD-nya ntar, ya. Orangnya kagak, ya. Ayo hidupin malam itu dengan ibadah, ya. Tapi kemudian minimal katanya kalau nggak bisa minimal subuh sama isya jamaah, isyanya jamaah, subuhnya jamaah di masjid. Nggak bisa juga ya minimal subuhnya aja dah jamaah di masjid. Itu sudah termasuk menghidupkan malam Id. Ya, itu udah paling malas tuh, udah paling malas.